masing-masing. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu siswa dulu untuk pimpin kita dalam doa. Saya teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Tidak ada kelas. Sikap doa itu bagaimana? Ulah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Walaupun hari ini bukan 17 Agustus, kita harus selalu mengingatkan hari kemerdekaannya kita. Materi kita hari ini itu adalah Indonesia kaya alamnya. Ada yang tahu apa yang maksudnya Indonesia kaya alamnya? Indonesia memiliki Beragam apa? budaya, bentang alam, memiliki banyak pulau. Dapat permen kamu? Dapat? Enggak. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu agar kita mengetahui dan memahami kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, mensyukurinya serta menjaga dan memanfaatkannya dengan bijak untuk kesejahteraan bersama dan kelestarian lingkungan. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam ini meliputi sumber daya alam hayati seperti tumbuhan dan hewan, dan non hayati seperti mineral dan energi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan makhluk hidup lainnya. Jenis kekayaan alam yang ada di Indonesia, ada yang tahu? Tidak ada. Ulang ini belajar. Yang pertama itu pertanian dan perkebunan. Indonesia menghasilkan berbagai bahan pangan seperti padi, jagung, kedelai, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, tanah yang subur juga cocok untuk perkebunan seperti kopi, teh, sawit, dan coklat, cengkeh, dan lain sebagainya. Yang berikut, pertambangan. Dalam bumi Indonesia tersimpan banyak bahan tambang seperti minyak bumi berada di Riau dan Kalimantan, batu bara berada di Sumatera dan Kalimantan, emas dan tembaga di Papua, nikel di Sulawesi. Yang berikut itu kelautan dan perikanan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan laut yang sangat luas. Hasil lautnya berlimpah seperti ikan, tuna, udang, kepiting, dan rumput laut dan mutiara. Yang berikut kehutanan. Hutan di Indonesia adalah
paru-paru dunia, menghasilkan kayu, rotan, damar, getah, dan madu hutan. Hutan juga menjadi rumah bagi satwa langka seperti orangutan, harimau, dan komodo. Manfaat kekayaan alam yaitu sumber kehidupan, pangan, papan, dan sandang. Sumber pendapatan. Negara diekspor hasil alam menjadi daya tarik wisata, keindahan alam, pegunungan, dan laut. Cara menjaga kekayaan alam. Menanam pohon dan tidak menebang hutan sembarangan. Ada yang pernah menebang hutan sembarangan di sini? Pernah. Apa sekalian? Tidak membuang sampah ke sungai atau laut. Pasti kalian pernah membuang sampah ke sungai Aku di atau laut. sungai, di laut semua. Anak yang sangat mencermatkan nama baik. Yang ketiga, hemat penggunaan air dan listrik. Saya yakin kalian itu boros air, boros listrik, Baru rumah ibu. Ibu boros. boros uang. Menggunakan sumber daya alam dengan bijak, ikut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Apa kalian pernah mengikuti kegiatan pelestarian lingkungan? Pernah. Contohnya apa satu-satu dari Penanaman Penghijauan. Oke, materi ibu sampai di sini aja. Ibu akan memberikan kalian tugas. Ibu dapat permen dan kalau kerja tugas. Tidak kelompok ya? Benda. Ibu beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. 1. Ibu. Silakan melas. Ibu. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Ini saya bimbing nih. Saya tahu. Kami apa saya saja. Kami bukan kami dua ibu. Yang ada ganjar. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal yang ada di berikut ini. Yang pertama, jawab pertanyaan dengan benar. Soal pertama, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan disebut sumber daya alam hayati. Jawabannya adalah B. Terus berikut ini yang termasuk sumber daya alam non hayati adalah B. Emas dan batu bara. Lalu pulau yang dikenal sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia yaitu Kalimantan, C. Dan Indonesia terakhir, Indonesia disebut negara yang kaya akan sumber daya karena memiliki berbagai jenis sumber daya yang melimpah. Jawabannya adalah B. Dan yang terakhir, laut Indonesia menghasilkan berbagai sumber daya. Contohnya hasil laut seperti ikan dan garam. Jawabannya adalah B. Saya ibu. Satu lagi. 3 orang kita. Tidak, jangan. Nanti kan tidak dapat. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Inul dan Saya Sri. nomor 1, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan disebut sumber daya alam. Jawabannya B. Hayati. Yang kedua, berikut ini yang termasuk sumber daya alam non hayati adalah jawabannya B. Emas dan kayu. Yang selanjutnya, pulau yang dikenal sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia adalah Kalimantan. Indonesia disebut negara yang kaya akan sumber daya alam karena memiliki berbagai jenis sumber daya alam karena memiliki berbagai jenis sumber daya yang berlimpah.
Laut Indonesia menghasilkan berbagai sumber daya alam. Contoh hasil laut adalah ikan dan garam. Sudah Bu Indonesia. Tekan dulu. Tampil memanfaatkan juga. Anak-anaknya sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang berikut Ibu akan membacakan kesimpulan. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Kita harus bersyukur, menjaga dan memanfaatkannya dengan bijak agar alam Indonesia tetap indah dan bermanfaat untuk generasi mendatang. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya membawa doa ini yaitu keyakinan saya sendiri, agama Kristen. Berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke depan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak atas penyertaan-Mu di mana Engkau telah menjaga dan kami dari awal kegiatan kami hingga boleh berakhirnya dengan baik. Ya Bapak, apa yang kami belajar tadi boleh menjadi perenang kami. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman-teman untuk mengevaluasi. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau observe. Baik, di sini saya akan mengevaluasi Ibu Maria Bernita Murni. Saya langsung di poin yang ketiga, keterampilan bertanya. Nah, guru kurang memberikan umpan balik kepada siswa, dan yang poin yang kelima, kurang mengelola kelas. Mungkin hanya itu saja evaluasi dari saya kembalikan. Dari saya, Ibu Guru sudah menjelaskan materi dengan baik, tetapi kedepannya lebih baik dan lebih serius. Oke, dari saya mengevaluasi Ibu Murni terkait langsung menjadi kekurangannya saja. Jadi kekurangannya itu tidak ada media atau alat bantu, terus kurangnya ini menangani ruang kelas sehingga tidak kondusif. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengevaluasi. Benar aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengevaluasi. Kedepannya saya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama.